Shalom anak-anak, di CB kita kali ini kita akan belajar tentang sopan santun. Apa itu sopan santun? Sebuah sikap budi pekerti yang baik, tata krama, peradaban, kesusilaan dalam pergaulan sangat diperlukan. Dalam kehidupan bermasyarakat ini sangat penting. Contohnya sopan santun di tempat umum kita lakukan. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang dewasa, tetangga kita yang lebih tua, mari kita sapa dengan ramah, dengan bahasa yang baik. Selamat pagi, Opa, selamat pagi kakek. Itu salah satu contohnya. Sopan santun juga kita lakukan ketika di rumah. Ketika kita akan pergi, berpamitan lebih dahulu kepada orang-orang yang ada di rumah yang kita tinggalkan. Papa, mama, opa, oma, atau siapa saja yang ada di rumah. Ketika kita pulang dari pergi, jangan lupa kita juga mengetuk pintu, berkata permisi, memberi salam, supaya orang di rumah tahu. Nah, ini sikap sopan santun di rumah. Di sekolah, kita juga harus bersikap sopan santun, memberi salam. Sebelum ada COVID-19, ketika kita sekolah seperti biasanya, kita bisa memberi salam dengan berjabat tangan dengan para guru-guru kita yang kita temui. Tetapi sekarang kita tidak bisa melakukan itu. Mungkin kita bisa lakukan dengan cara menyapa atau menganggukkan kepala ketika berjumpa dengan guru kita, sewaktu-waktu kita berangkat, sewaktu-waktu kita datang ke sekolah. Nah, selama belajar di kelas kita juga harus sopan santun. Ini juga dulu ya keadaan sebelum pandemi. Izinlah kepada temanmu ketika kamu akan meminjam barangnya. Jangan asal ambil. Itu tidak baik. Bersikaplah sopan. Minta izin, pinjamlah dengan bahasa yang baik. Nah, ketika Zoom, selama kita sekolah online, pakailah seragam sesuai dengan aturan yang sudah diumumkan oleh guru kelas atau guru mapel. Nah, perhatikan layar monitor dengan baik. Tidak berjalan ke sana kemari, duduklah dengan rapi dan sopan. Tidak menutup layar jika tidak ada gangguan, ya. Kalau mau keluar, ya, orang yang sabar melebihi sementara seorang waktu, pahlawan. tangan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut yang kota. Itu firman Tuhan. Artinya, orang yang sabar ini contohnya pasti akan berhasil. Walaupun Tuhan Yesus memberkati kamar, mereka tidak sambil tiduran, mereka tidak ngobrol sendiri, ya. Mungkin karena di mute, gurunya menjelaskan, kita bisa ngobrol kesana kemari, bermain. Tidak, tetap perhatikan. Pakailah seragam, atasnya seragam, bawahnya juga seragam. Ya, itu namanya sopan. Meskipun tidak ada yang melihat, tetapi ini jadi kebiasaan kita. Tuhan melihat kita, anak-anak yang sopan. Firman Tuhan mengajarkan di 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, Tuhan juga mengajarkan sikap sopan loh dan hidup teratur. Mari kita ikuti teladan Samuel, salah satu tokoh di Alkitab. Seorang anak kecil yang bersikap sopan. Ketika dia tidur, dia dipanggil, ada suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Tuhan memanggil dia. Samuel tidak tahu kalau itu Tuhan. Dia bangun, dia pergi menjumpai Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun kembali tidur, tetapi Tuhan memanggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Kembali Samuel menuju ke Imam Eli karena satu-satunya orang dewasa yang di dekat kamarnya yang di tempat itu adalah Imam Eli.
Imam Eli berkata tidak memanggil dia dan menyuruh Samuel kembali tidur. Ketika Samuel tidur, Samuel mendengar suara Tuhan kembali memanggilnya untuk yang ketiga. Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun dan berkata kepada Imam Eli hal yang sama. Imam Eli pun tahu kalau itu bukan dia tetapi Tuhan. Imam Eli berkata, jika kau dipanggil lagi, berkatalah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Jawablah seperti itu. Lalu Samuel kembali dan tidur, dan benar Tuhan memanggil dia. Samuel bangun dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Apa yang kita pelajari dari Samuel? Meskipun Samuel tertidur lelap, ketika dia dipanggil, dia dengar suara itu, dia tidak pura-pura melanjutkan tidur, tetapi dia tetap mau bangun menjawab orang yang memanggilnya dengan sopan. Anak-anak, orang yang sopan dan santun seperti Samuel, dengar-dengaran akan menjadi orang yang berhasil. Samuel bertumbuh makin besar, disertai oleh Tuhan dan menjadi nabi Tuhan yang luar biasa, mengurapi Raja Saul dan Daud. Wow, mari jadi anak-anak yang sopan dan santun, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Ya, kalau dipanggil jawablah dengan baik. Nah, berkaitan dengan pelajaran sopan santun, teacher berikan challenge untuk minggu ini penerapannya. Yang pertama, berikanlah salam pada guru saat masuk Zoom. Minta izin jika keluar dari Zoom. Menyapa tetangga, teman saat berjumpa. Yang kedua, memanggil nama teman sesuai namanya. Jangan memanggil nama julukan atau lainnya. Ketiga, mari menjawab panggilan orang tua kita dengan sopan. Jangan abaikan panggilan mama papa. Jangan sampai tunggu mama papa berteriak untuk yang ketiga kalinya, ya. Mari terapkan sikap sopan dan santun, dan mari nikmati berkat Tuhan, karena sikap kita yang menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan pasti akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Salam semangat dan Tuhan Yesus memberkati.